Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunarti Lamandi, biasa dipanggil Uti. Asal instansi saya di Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Buko Selatan, Bu. Status belum menikah, Bu. Alhamdulillah. Jadi dipanggil Ati. Panggilannya? Panggilannya Uti, Ibu. Oh, Uti. Aduh, saya bacanya Yunarti. Jadi panggilnya pasti Ati. Ternyata terutikan ya. Oke deh. Terima kasih ya. Selanjutnya Ibu Najunda Islamia Sari Laguni. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Najunda Islamia Sari Laguni. Saya dari Puskesmas Salakan, instansi Puskesmas Salakan, status belum menikah. Terima kasih. Terima kasih. Panggilannya siapa nih? Biasa dipanggil Indah, Bu. Oh, Indah. Kalau fasilitatornya statusnya disegani. Iya, ditakuti. Ditakuti. Oh, bukan. Saya kira evaluator itu kalau yang ditakuti. Jadi tadi Yunarti dipanggil Uti, sekarang Najunda dipanggil Indah. Berarti ada koslet-koslet ini ya, huruf ya. Antara Ati, Unda jadi Indah. Oke. Selanjutnya kita dengar lagi nih pasti. Ada aneh-aneh pasti nih, Rusiana. Ibu Rosiana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosiana Kabikai, biasa dipanggil Oci. Asal instansi yaitu dari Puskesmas Bakalan Raya, Kecamatan Tinangpung. Status belum menikah. Terima kasih. Keren kelas ini. Rasa-rasanya kita muda juga nih. Ibu Rosiana panggilnya Oci kan? Ya. Mestinya kalau saya panggilnya Rosi yang pembalap itu kan, panggil Oci. Kayaknya singkatan-singkatan cantik di kelas ini banyak ya. Oke deh, selanjutnya Ibu Dian Rahmawati. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan Bu, nama saya Dian Rahmawati. Nama panggilan Dian Bu, normal. Normal, aman. Instansinya dari Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Buko Selatan. Status belum menikah. Alhamdulillah, aduh. Senang juga nih kelas-kelas cerah ceria ini. Tabe, silakan Ibu Mercy Ludi, silakan Bu. Bu Mercy suaranya, mungkin signal ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mercy Ludi, biasa dipanggil Mercy. Asal instansi saya dari Puskesmas Bulagi. Status saya sudah menikah, sudah punya 1 anak. Alhamdulillah, akhirnya ada teman kita di sini, Bu Nova. Alhamdulillah. Bu Mercy aman, normal ya, Mercy gitu ya? Ya. Oke, aman. Selanjutnya makasih. Di makasih sini Bu. Ada Ibu Novia Starlita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Novi Esterlita, biasa disapa Novi, dan asal instansi saya yaitu Puskesmas Bulagi, dan pada saat ini saya sudah menikah dan dikaruniai 2 anak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, alhamdulillah. Kayaknya kesini nih sudah nyaris-nyaris sama dengan ini ya, WI dan evaluator ini ya. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih selanjutnya, kembali, Ibu. Terima kasih Ibu Ika Rahmawati, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati Langgene, biasanya dipanggil Ika. Asal instansi saya Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Buko Selatan. Status sudah menikah.
Panggilan Ika, Rahma, Ya. Ati, Ika, Ibu. Oh ya, normal. Terima kasih Bu Ika. Selanjutnya ada Ibu Fatmawati M. Jauhari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Ibu, nama saya Fatmawati Muhammad Jauhari, biasa dipanggil Fafa, asal instansi Rumah Sakit Trikora Salakat. Status sekarang masih belum menikah. Alhamdulillah, kayaknya ditutup dengan yang belum menikah kita ini ya. Jadi panggilannya Fafa, Ibu. Fafa, Ibu. Nova. Fafa. Oh, Fafa. Iya. Fatmawati. Oh ya, Fafa. Bisa jadi nih. Boleh. Mendekati normal ya. Selanjutnya ini paling ganteng seruangan ini ya. Silakan Mas Bro, kenalkan dirimu. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, izin. Nama saya Bambang Apolinaris Badalia, biasa dipanggil Bambang, asal instansi Puskesmas Tinangkung Utara sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Status beristri satu untuk selamanya. Terima kasih. Masya Allah. Takutnya mau diodok. Dia kuatkan memang itu beristri satu untuk selamanya. Begitu kalau jadi laki-laki dong, kan? Wes, luar biasa. Izin Ibu sayang, ini Siska baru bergabung karena terkendala oleh jaringan. Oh ya, siap, makasih. Nggak apa-apa ini. Kayaknya memang kita harus beli jaringan masing-masing ya, biar aman. Oke, Bu Siska, silakan. Iya ya, Bu Siska belum tahu informasi nih bahwa kita sedang kenal-kenalan. Bu Siska, pagi ini kita sedang kenalan. Jadi Bu Siska silakan mengenalkan diri, kemudian menyampaikan instansi dan status. Silakan Bu Siska. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena keterlambatan saya tadi terkendala sedikit jaringan, jadi pindah tempat Ibu ini. Di atas kelapa? Tidak? Di atas tidak, pohon? Ibu. Oh tidak, aman. Cari tangga Ibu yang ada wifi. Oh, alhamdulillah ya. Selamat Bu. Iya, jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siska Dina Malani Jaliling, SKM. Untuk jabatan saya yaitu sebagai ahli pertama epidemiolog kesehatan. Unit tempat kerja saya yaitu berada di Puskesmas Lantang di Kecamatan Belagi Utara. Kecamatan Belagi Selatan, maaf Ibu. Iya. Untuk status sekarang masih jomblo, masih mencari. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Panggilannya Siska Dina. Siska. Oke, Siska. Alhamdulillah kita sudah lengkap ya. Saya memang sengaja kenalan-kenalan. Sebenarnya kenalan yang agak diperpanjang ini hanya menunggu sampai Bu Siska masuk di ruangan. Seperti itu ya. Karena eloknya kita belajar kalau lengkap sehingga semua informasi bisa terkumpul, terserap lengkap oleh semua teman-teman. Kasihan kan kalau ada satu yang belum bersama-sama kita dan akhirnya kekurangan ada yang miss informasi yang diterima. Terima kasih semua teman-teman. Saya sangat berharap insya Allah teman-teman di ruangan ini bisa seperti gelas yang tidak berisi penuh. Apabila air dituangkan maka air akan tumpah keluar. Juga tidak seperti gelas yang tertutup. Ya, apabila air dituangkan maka air tidak akan masuk ke dalamnya. Insya Allah kelas ini bisa seperti gelas yang setengah berisi dan setengah kosong. Apabila air dituangkan, maka air akan masuk dengan baik. Sepakat seperti itu? Oke, terima kasih teman-teman. Harapannya teman-teman, saya yakin teman-teman ini pasti sudah berpengalaman, sudah melewati berbagai hal pembelajaran di tempat kerja. Dan harapannya juga teman-teman, menurut saya, teman-teman mampu untuk bersinergi di kelas ini dengan baik. Maksudnya seperti apa? Bersinergi itu kita mampu untuk sharing pengalaman ya, sharing ilmu. Kenapa? Karena dengan sharing ilmu maka teman-teman akan lebih bertambah lagi ilmunya. Sama dengan konsep bersedekah, semakin banyak kita bersedekah, maka baliknya juga akan semakin banyak. Masya Allah. Dan bukan hanya sebagai balikan yang kita harapkan, tetapi amal jariahnya yang terus akan mengalir sampai kelak hingga kita menutup mata nantinya. Jadi berbagi itu tidaklah ada
tidak ada ruginya seperti itu. Ya, jadi teman-teman di sini saya sangat berharap teman-teman mau untuk mengekspresikan diri, merasakan sensasi bagaimana bersinergi dalam ruangan Zoom. Jadi jangan hanya diam. Diam itu tidak menyelesaikan masalah. Bisa ya? Kalian harus meneruskan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah meningkatkan profesional. Jadi profesionalitas kita ditingkatkan dengan cara apa? Salah satunya dengan berani sharing pendapat, berani berbagi, ikhlas untuk berbagi. Enak memang kalau kita mendengarkan kemudian mengangguk-angguk saja. Bisa saja mengangguk itu tanda mengerti, juga bisa saja mengangguk itu tanda mengantuk ya. Tiba-tiba mengangguknya kebanyakan, nah itu sudah mengantuk. Jadi harapannya teman-teman mau berbagi di ruangan ini. Tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah merasa bahwa nanti yang saya sampaikan salah. Untuk apa? Dalam pelayanan, berbagi itu sangat dipentingkan sebagai pembelajaran. Bisa dicontohkan misalnya ya, saya mencontohkan, kalau teman-teman di sini diam, maka sampai di unit kerja pun kita akan terus diam. Kalau sampai di sini kita hanya memperhatikan, maka sampai di unit kerja pun kita hanya menjadi pemerhati. Tapi kalau boleh teman-teman berbagi, apapun sampaikan. Berarti sampai di unit kerja pun dalam pelayanan, teman-teman akan luwes dalam menyampaikan, dalam bertanya, dalam memberi penjelasan, seperti itu. Bukan hanya guru yang harus banyak berbicara. Pelayan masyarakat lainnya, seperti teman-teman di Nakes, itu sangat membutuhkan kemampuan untuk berbicara. Jangan sampai datang pasien dan kalian seperti apa? Ini padahal begitu banyak informasi yang harusnya kalian sampaikan yang tidak tersampaikan. Kenapa tidak tersampaikan? Karena kita tidak mengizinkan diri kita untuk mampu atau sanggup dalam menyampaikan sesuatu, atau dalam kata lainnya berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan strategi yang tepat. Bisa ya? Karena kita akan masuk di materi berakhlak. Berakhlak itu saya yakin pasti teman-teman sudah membaca waktu MOOC. Sudah melewati MOOC semuanya? Oke. Oh ya, saya mengizinkan teman-teman untuk unmute ya, boleh membuka sound-nya, speaker-nya. Kalau memang di sekitar agak crowded ya, ada anak kecil kayak saya ini, ada suara ayam-ayaman dan sebagainya dan ribut sekali, boleh di-mute. Tapi kalau tidak terlalu silahkan di unmute saja supaya kita bisa berinteraksi dengan baik. Oke, boleh diceritakan ke saya teman-teman mendapatkan apa? Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, teman-teman bertemu dengan siapa nih di agenda 1? Widya Iswaranya yang menemani teman-teman selama beberapa hari siapa nih? Mas Bro? Izin Ibu Agustina. Oh sip, andalan kita itu ya. Oke, berarti kalau teman-teman ketemunya dengan Ibu Agustina, saya rasa wajar kalau teman-teman ini kurang menggoyang-goyangkan badannya, agak tegang-tegang. Kenapa ya? Karena kalau Ibu Agustina itu memberi banyak sekali ilmu sehingga teman-teman full sudah kepalanya ini ya. Saya lihat kalau menulis sudah begini, takut tumpah ya. Jangan takut tumpah ilmunya, tenang saja, digoyang-goyang juga enggak tumpah. Karena Ibu Agustina itu kalau berbagi, ilmunya dibagi banyak dan sudah dibaca-baca dari paginya. Tidak akan tumpah ilmunya keluar, semua tetap masuk ke dalam. Begitu ya. Jadi santai saja, duduknya santai saja, boleh bergoyang-goyang karena kalau teman-teman duduknya tegang sekali, aliran darah itu tidak mengalir dengan lancar. Oksigen tidak akan masuk dengan baik dan nanti kalian cepat ngantuk atau yang lainnya bisa pusing. Begitu ya. Jadi duduknya santai saja, yang pasti kalian tetap menarik nafas. Ada yang menarik nafas ini atau ada yang stop nafasnya? Tetap ya menarik nafas ya. Tarik nafas, pokoknya tarik nafas sebanyak-banyaknya. Full, ya, tarikannya full, keluarnya pelan-pelan. Yang penting tidak sambil kentut, ya. Tadi kita kembali lagi, mohon maaf. Santai aja, bernafas, jangan tegang sekali. Kalau tidak salah ini Bu Siska masih capek ya, baru sampai berpindah-pindah mencari lokasi. Aduh, boleh minum. Yang penting tertutup layar. Oke, silakan ada yang mau menyampaikan, bisa raise hand, boleh bersuara, Bu, saya Bu. Gitu. Tentang apa yang kalian temukan atau dapatkan di MOOC selama beberapa hari ini. Beberapa hari yang lalu gitu. Oke, Mas Bro, silakan. Izin Ibu. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin menjawab pertanyaannya, Ibu.
Jadi selama emosi pada agenda kedua, hal yang kita pelajari yaitu berakhlak, di mana berakhlak itu merupakan kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana masing-masing dari kata-kata tersebut mempunyai makna masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, di mana dalam berorientasi pelayanan hal yang paling ditekankan di sini adalah bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik, dengan jujur, dengan ramah, dan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari apa yang kita layani bisa kita penuhi, khususnya kalau kita sebagai tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel itu salah satunya kita sebagai tenaga kesehatan harus bekerja dengan jujur. Yang berikut adalah kompeten. Sebagai seorang ASN, tentunya kita harus terbuka terhadap perubahan-perubahan, khususnya saat ini yang menuju ke hal-hal yang lebih maju. Jadi untuk bisa menyesuaikan diri, untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan, maka kita juga harus meningkatkan kompetensi kita, khususnya sebagai seorang ASN. Yang selanjutnya adalah harmonis. Harmonis dalam artian kita bisa menjaga hubungan baik, entah itu dengan sesama ASN ataupun dengan masyarakat yang kita layani. Yang selanjutnya adalah loyal. Loyal berarti dalam artian kita bisa patuh dan taat kepada pimpinan dan tugas dan peraturan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Selanjutnya adaptif, seperti hanya tadi kompeten, adaptif juga menekankan kita sebagai seorang ASN bahwa harus bisa menyesuaikan diri. Bagaimana kita dapat menyesuaikan diri, yaitu dengan meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang ASN. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif tentunya sebagai seorang ASN kita tidak dapat bekerja sendiri tanpa sebuah tim dalam hal-hal tertentu, sehingga kita perlu menjalin kerjasama dengan baik dengan sesama ASN. Mungkin seperti itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, ini kayaknya sudah lengkap ya. Boleh kita sudahi pembelajaran ini? Kayaknya aman ya. Waduh. Apalagi yang harus kita pelajari ini? Saya rasa seperti sudah membumi ini. Apakah Pak Bambang saja? Aduh, saya kalau bilang Pak Bambang ingat teman saya di ruangan. Namanya Pak Bambang juga, gantengnya sama nih. Aduh. Baiklah kalau begitu, tapi kita panggilnya dia, bukan dia ya, kita panggilnya beliau itu Bambi. Apakah belum move on, belum move on. belum move on nih ya? Aduh, gimana gitu ya? Aduh, selamat datang Bu Bangkep. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Cerah sekali, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Ya, alhamdulillah cerah sekali pinknya. Aduh, agak menyejukkan hati ya. Baiklah kalau begitu. Saya lanjut ya. Ya, silakan Bu. Oke. Teman-teman, ada tambahan lain selain Mas Bambi tadi menyampaikan berbagai hal dari si 7 nilai. Ada yang mau tambahkan? Bu, kayaknya agak saya ingin menambahkan saja. Bu, saya silakan. Bisa tangannya begini atau bisa secara otomatis menekan tombol raise hand. Atau kalau tidak bisa begini, saya tidak lihat, tolong, begitu. Silahkan, biar kelihatan. Ada yang mau menambahkan? Semua menyimpan dalam hati ya? Begitu ya? Atau semua tidak sanggup kalau sudah Pak Bambang yang bicara ini? Tidak sanggup mengungkapkan. Kalau begitu, saya sekalian ya, kita share screen. Saya ingin menggambarkan tentang apa sebenarnya yang sudah Pak Bambang ceritakan tadi. Ya, ini terlihat teman-teman. Jadi deskripsi singkat dari pembelajaran ini sama yang sudah Pak Bambang sampaikan tadi, bahwa pembelajaran ini membekali peserta untuk menginternalisasi nilai-nilai PNS. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Bro ya, Pak Bambang tadi, bukan hanya disampaikan, bukan hanya didefinisikan, bukan hanya diiyalahkan, gitu ya.
ini iyalah Bu, ini iyalah tidak. Tapi diinternalisasikan. Diinternalisasikan seperti apa? Diresapi, dimasukkan ke seluruh aliran darah, diserap, kemudian akhirnya nanti akan diaktualisasikan. Kalau seperti pekerjaan lain itu diimplementasikan, dilaksanakan. Kalau ini ada istilah lagi diaktualisasikan. Artinya dalam beraktivitas, nilai-nilai tadi ditempelkan, dibersamakan, seperti itu. Bisa ya? Nah, kemudian tujuannya adalah bagaimana teman-teman dianggap setelah mengikuti pembelajaran ini akan mampu untuk mengaktualisasikan tadi. Ya, membersamakan nilai-nilai ini dalam setiap aktivitas. Khususnya di tupoksi, umumnya di setiap kehidupan, di setiap sendi kehidupan. Jadi pada saat tadi Pak Bambang bilang, Bu, saya sudah menikah dengan beristri 1 sampai akhir. Nah, dalam berinteraksi dengan pasangan, nilai-nilai berakhlak ini harus teraktualisasikan. Nanti bisa Pak Bambang contohkan itu. Gitu ya Pak ya. Jadi Bu, waktu saya dengan Maitua berorientasi pelayanan itu saya melakukan, misalnya pada saat saya begini, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Nah, seperti itu. Waktu-waktu saya menggombal, saya bukan menggombal ya, membantu istri untuk menemani ke ini, saya menemaninya di mana saya sedang mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Kemudian pada saat saya ikut berbelanja dan saya membayar, kemudian saya mengambil struknya, saya mengaktualisasikan nilai akuntabel, Bu. Begitu ya. Jadi nanti bisa dicontohkan bagaimana dalam setiap aktivitas kita aktualisasikan nilai-nilainya. Ini yang diceritakan oleh Pak Bambang tadi, ya. Ada harmonisnya, ada loyalnya, ada adaptifnya. Dan saya rasa teman-teman juga sudah seperti Pak Bambang. Makanya tadi pas saya bilang ada yang mau tambahkan, semua sudah tidak menambahkan karena dalam hatinya seperti ini. Santai Bu, sama sudah. Sama ya, sama seperti yang Pak Bambang sampaikan. Bagaimana akuntabelnya, ya, memegang teguh kepercayaan yang diberikan dan sebagainya. Teman-teman, silakan teman-teman mengambil ya segala informasi dari setiap modul, bukan hanya dari modul, dari keberadaan kita di berproses di kehidupan, ambil semuanya. Oh iya ya, pada saat saya beraktivitas seperti ini, saya sedang mengaktualisasikan nilai ini sebenarnya. Seperti itu, ya. Silahkan. Kemudian kita mulai lihat satu persatu. Nah, ini untuk berorientasi pelayanan, teman-teman bisa lihat. Pada saat berorientasi pelayanan ini, teman-teman sebisa mungkin tidak hanya seperti tadi. Tidak hanya sampai di kalimat, tidak hanya sampai di statement bahwa Bu dalam berorientasi pelayanan, dalam berorientasi pelayanan kami melakukan tidak begitu lagi nanti ya pada saat teman-teman sudah menginternalisasikan semua nilai-nilai ini. Tidak harus dipikir lama, tetapi nilai-nilai ini sudah teraktualisasikan langsung ke setiap aktivitas kita. Jadi berorientasi pelayanan ini, di mana komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Tadi juga statement yang disampaikan oleh Pak Bambang sudah sangat jelas. Dan bagaimana berorientasi pelayanan ini bisa terinternalisasi ke dalam, ada kalimat-kalimat afirmasi teman-teman. Ada kalimat-kalimat yang membuat kita akan lebih kuat untuk menjadikan berorientasi pelayanan ini masuk menjadi tonggak, ya, menjadi nilai, di mana salah satunya kalau kalian bisa baca, kami berkomitmen, ya, memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalau bahasa nenek-nenek kita dulu, semuanya lakukan dengan niat, nak, gitu ya. Coba bayangkan, dulu pernah dengar tidak orang sakit apa aja, misalnya panas atau ada bintik-bintik sedikit, itu orang-orang tua dulu itu cuma ambil daun rica, ya, gosok-gosok,
di bismillah, dibacakan apa begitu, langsung diobat, sembuh. Bahkan cuma air minum, air putih. Dikasih minum, sembuh. Kenapa itu? Ada niatnya di dalam. Ada niatnya yang melangit, yang betul-betul niat itu murni, yang betul-betul niat itu terhujam. Sehingga hanya air pun itu bisa menyembuhkan. Tapi kenapa hanya air saja itu bisa menyembuhkan? Karena yang membacakan doa untuk air itu begitu murni orangnya, begitu bersih orangnya, begitu jauh dari nilai-nilai yang merusak dirinya. Tapi mungkin kalau kayak saya yang bacakan doa di air itu, mungkin tidak akan sembuh juga sih. Karena ya mindset saya mungkin sudah tidak sebersih orang-orang tua kita dulu. Kemudian saya sudah sering yang bergibah-gibah dan sebagainya, itu membuat doa yang saya bacakan mungkin tidak sehebat efeknya dengan doa yang disampaikan oleh orang-orang yang bersih jiwanya. Gitu ya. Jadi sama dengan kalimat afirmasi ini. Bagaimana kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima. Niatnya untuk apa? Kepuasan masyarakat. Tujuan akhirnya kepuasan masyarakat apa? Masyarakat akan bersyukur. Alhamdulillah saya dibantu oleh Ibu Fatma, Ibu Fafa. Wes, begitu pasien ya sampai tahu Ibu Fafa begitu. Aduh, alhamdulillah saya waktu itu Ibu Fafa tidak marah-marah waktu panggil saya. Jadi alhamdulillah saya cepat sekali sembuhnya begini-begini. Dari kata alhamdulillah itu sudah membuat Ibu Fafa akhirnya mendapatkan amal ibadah yang namanya jariah, yang terus mengalir nantinya. Tapi jangan kasih tahu orang, saya juga dapat sedikit. Ya, Ibu Nova juga dapat sedikit sebagai evaluator. Semua yang berbagi di kelas ini untuk urusan berorientasi pelayanan semua dapat sedikit. Itulah MLM. Ya, itulah MLM dari amal ibadah yang kita lakukan. Jadi saya selalu akan memotivasi teman-teman di sini. Kenapa? Karena dengan motivasi saya itu bisa membuat saya terselamatkan nantinya. Semakin kalian berbuat baik dalam pelayanan, maka saya pun akan menerima imbalan dari hal-hal atau motivasi yang saya berikan. Nah, itu tadi di mana saya berharap teman-teman pun seperti itu, mau berbagi, mau membuka mulutnya. Tadi saya rasa yang lain masih sampai di leher sini ya, masih tercekik ya. Waktu saya bilang, ayo siapa lagi selain Pak Bambang? Aduh Bu, semuanya ada di sini Bu. Tapi mau disampaikan itu kayak tidak mau keluar Bu. Kayak ada biji kedondong di sini. Nah, begitu ya. Nanti jangan lagi begitu. Kenapa? Karena ambil kesempatannya untuk menjadikan beberapa kalimat yang kalian sampaikan, itu kelak yang akan menyelamatkan kalian. Ya, jadi berbagilah di ruangan ini. Demikian ya, jadi berorientasi pelayanan ini afirmasikan terus. Afirmasi itu seperti apa? Tarik nafas dalam kondisi tenang, terus di mindset kita, di otak kita, menyampaikan bahwa ya Allah, bismillah saya akan melayani segalanya dengan prima demi kepuasan masyarakat. Intinya, saya ingin mengejar cintamu ya Allah. Lewat mana? Lewat pelayanan prima yang diberikan. Kalau Pak Bambang, salah satunya lewat pelayanan prima yang diberikan kepada istrinya. Maka cinta Tuhan akan diberikan sepenuh-penuhnya. Itu salah satu loh, belum ke masyarakat, belum ke anak, belum ke lingkungan, seperti itu. Ini baru satu urusan berorientasi pelayanan. Jadi kalau boleh teman-teman, silakan di hati terdalam dibuka selebar-lebarnya seluas samudra untuk memberi pelayanan prima. Ya, artinya ibu ini kayak mendongeng saja. Jangan salah, ini bukan mendongeng, ini nyata. Ya, jadi hal yang disampaikan dengan sepenuh-penuhnya itu mudah-mudahan insya Allah akan terijabah. Apa yang kita sampaikan ini adalah doa. Jadi kalimat afirmasi itu mohon untuk menginternalisasi mohon dilaksanakan. Ya, mohon dilaksanakan. Upacara kali ya. Jadi kalau boleh kalian lakukan. Misalnya boleh berulang-ulang, boleh juga pada saat pembelajaran ini atau pada saat mau melayani, ya Allah bismillah, hamba mohon cintamu dan kuatkan hamba atau mampukan hamba untuk bisa melayani secara prima atau sepenuh cinta gitu ya. Nah, di berorientasi pelayanan ini ada yang namanya panduan perilaku, teman-teman. Panduan perilaku ini adalah panduan yang mengantarkan kita untuk sebagai dasar saja.
dalam mengkaitkan atau dalam nantinya mengaktualisasikannya dengan aktivitas yang ada. Misal, Ibu, saya pada saat melayani pasien, saya tupoksinya misalnya misalnya membacakan inilah. Kalau biasanya teman-teman membacakan memanggil pasien ya, misalnya pada saat antri mereka mendaftar gitu ya, kalian memanggil karena dipanggil masuk ke dalam misal. Jadi pada saat memanggil pasien untuk masuk ke dalam ruang tugas, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dengan ramah, cekatan demi meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Nah, misalnya begitu. Kenapa? Kode etiknya jadi berorientasi pelayanan yang kalian aktualisasikan, dasarnya panduan perilaku yang mana dari ketiga ini? Begitu. Misalnya kalau saya tadi memanggil pasien, saya kaitkan atau saya aktualisasikan panduan perilaku yang mana? Ada ramah dan cekatan ya, kalau saya misalnya memilih ramah dan cekatan. Dan untuk apa? Ada kata kunci di situ. Demi kepuasan pasien, ya, bisa demi peningkatan kualitas layanan, bisa sebagai bentuk responsivitas kita dalam melayani. Ya, silahkan. Kata kunci ini adalah kata pelengkap bagi panduan perilaku kita, bagi aktualisasi yang kita lakukan. Boleh kalian pakai kalau memang kalimat dalam panduan perilakunya belum lengkap, atau boleh kalian tidak gunakan. Ini hanya untuk melengkapi. Boleh kalian nanti mengawali dari kalimat atau kata di panduan perilaku, boleh nanti kalian mengawali dari kata kuncinya. Jadi kata-kata ini untuk melengkapi saja bagaimana bentukan aktualisasi yang kalian bentukan nilai yang kalian aktualisasikan dalam aktivitas di tupoksi kalian. Nanti akan lebih mudah kalian terima kalau kalian sudah sudah mulai langsung membaca di tupoksi, ya, mengkaitkan dengan tupoksi. Itu lebih mudah. Demikian. Jadi saya hanya memberi contoh dulu, saya hanya memberikan gambaran bagaimana sebenarnya berorientasi pelayanan ini betul-betul kalian hujamkan ke dalam atau namanya diinternalisasikan. Saya rasa teman-teman pasti sudah melaksanakan tugas di keseharian dengan baik. Sudah melayani dengan baik. Ibu, saya sudah melayani habis-habisan sampai saya pun tuh kena damprat biasanya. Gitu ya? Pernah kalian kena damprat oleh pasien? Tidak, Bu, tidak sedikit, banyak dan sering gitu. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana menyiasati itu banyak hal, ya. Banyak nilai yang kalian bisa mainkan. Ada nilai kompeten. Nah, nilai kompeten itu juga bisa kalian ambil, bisa kalian aktualisasikan. Kenapa? Karena dengan kompetensi yang mumpuni, ya, kalian tidak akan kena hal-hal yang tidak diharapkan. Kompetensi itu seperti apa? Kompetensi itu ada 3. Ya, kita belum masuk ke kompeten, tapi saya hanya mengkaitkan supaya kalian, oh iya ya. Nah, kompeten itu ada 3. Bagaimana knowledge-nya, ya, bagaimana skill-nya, dan bagaimana attitude-nya. Jadi kalau knowledge-nya kalian oke, skill-nya kalian oke, attitude-nya kalian oke, maka kalian akan aman. Tidak akan sempat didamprat. Kalau ada yang mau mendamprat, langsung aja tinggalkan. Tidak begitu ya. Kita harus bisa bertanggung jawab. Dan selanjutnya kita masuk ke akuntabel. Nah, akuntabel adalah satu nilai lagi dari nilai-nilai berakhlak. Akuntabel seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya, wah, pokoknya ini berat nih. Akuntabel ini tidak seenak yang kita baca. Maka harus kita internalisasikan. Kami bertanggung jawab, kalimat afirmasinya ya teman-teman, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi kalau kita sudah, ini nanti Pak Bambang akan kasih wejangan ke teman-teman yang belum memiliki pasangan. Jadi di sini nih yang belum menikah ini pasti ada 2 macam ya, terbuka dan tertutup. Terbuka masih bisa menerima yang
berniat tertutup artinya saya Bu sudah ada pemiliknya, gitu ya. Nah jadi teman-teman pasti dalam dalam berinteraksi pasti ada yang namanya, kalau nanti Pak Bambang yang bisa contohkan ini, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi istri bilang, yang hati-hati di jalan ya, semangat dalam bekerja ya. Padahal ada titipan istri di situ, yang pegang tanggung jawab ya. Jangan banyak yang kakak, gitu ya. Abaikan yang kakak begitu tuh abaikan, seperti itu. Jadi Pak Bambang bekerja itu menjalani atau mengaktualisasikan nilai akuntabel terhadap istri nih, belum terhadap tupoksi ya. Jadi kenapa saya memegang kepercayaan yang diberikan oleh istri? Jadi bergaul semua dengan terukur ya, baik semua hore-hore, semua akrab, tapi semua ada ukuran-ukurannya. Begitu yang gitu Pak Bambang ya. Bertanggung jawab atas kepercayaan. Nah, jadi selalu itu kalau mau ke kantor, kalau lihat suster yang manis langsung teman-teman ya, teman yang manis-manis, sudahlah, dia teman saya juga. Kalau lihat pasien yang manis, oh astagfirullah, oh biarlah dia pasien, gitu ya. Jadi bentuk-bentuk menjaga kepercayaan itu memang berat. Nanti adik-adik yang lain yang manis-manis ini silakan belajar sama Pak Bambang ya untuk menjaga kepercayaan. Begitu. Itu menginternalisasi nilai akuntabel. Sama kalau kita menggunakan kode perilakunya atau panduan perilakunya, misalnya teman-teman apa ya, nantilah ya kita kaitkan dengan tupoksi, silakan saya melakukan ini atau pada tupoksi ini saya mengaktualisasikan nilai akuntabel, di mana saya melaksanakannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Misal kalau kita pakai kode perilaku atau panduan perilaku pertama, dengan jujur dan bertanggung jawab demi transparansi, boleh, kata kuncinya transparansi, untuk dapat dipercaya, boleh, seperti itu ya. Jadi saya mengaktualisasikan nilai akuntabel dengan seperti apa perilakunya, dengan menggunakan kekayaan dan milik negara atau menjaga atau menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan efektif. Nah, misalnya teman-teman mau membersihkan alat-alat alat-alat kesehatan ya. Nah, saya mengaktualisasikan nilai akuntabel di mana saya melaksanakan tugas atau dengan harapan saya menggunakan kekayaan atau barang milik negara dengan bertanggung jawab dan efektif. Untuk sebagai bentuk integritas atau sebagai bentuk atau kalau sudah lengkap ya sudah sampai di panduan perilaku saja. Tidak ditambahkan kata kuncinya. Atau boleh tambahkan kata kunci, yang pasti kata kunci ini melengkapi. Atau kalau tidak melengkapi, bisa menjadi inti dan kemudian nanti dijelaskan dengan panduan perilakunya. Kalau teman-teman bertanya, Bu, ini pada saat apa nantinya? Ini kalian akan kalau di pembelajaran ini, ya, di pembelajaran ini akan kalian masukkan di rancangan aktualisasi kalian untuk dikumpulkan nanti di seminar ya. Kalau untuk pembelajaran kita di sini. Nah, jadi bagaimana kalian punya kegiatan-kegiatan yang kalian temukan dari agenda 1 itu kalian akan aktualisasikan dengan nilai-nilai ini. Tapi sebentar penjelasannya, ya. Selanjutnya kita masuk ke kompeten, ya. Dan teman-teman, saya menyampaikan dengan kalimat afirmasi itu harapannya kalian akan jadikan niat yang terbaik, ya. Akan kalian jadikan tonggak yang terbaik pada saat kalian mau bekerja nanti. Nah, kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi kompeten ini betul-betul tidak stuck ya. Bu, saya punya ilmu dari sekolah, dari kampus, saya punya skill juga dari kampus, saya punya attitude bukan dari kampus saja, dari orang tua, dari rumah yang sudah dibentuk dan dalam pergaulan yang sudah dibentuk. Tidak hanya sampai di situ teman-teman. Silakan kembangkan ya. Jadi afirmasinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, terus belajar, terus belajar. Jadilah pembelajaran yang terbaik. Bukan pembelajaran, jadilah pembelajar ya. Jadilah pembelajar. Pada saat kalian menemukan satu istilah di kesehatan yang kalian tidak terlalu paham, googling, cari.
Tidak usah begini, ini kan bukan urusan saya, ini tupoksi teman sebelah. Oh tidak, cari. Walaupun kalian hanya tahu sepintas. Bisa ya? Jadi terus belajar. Sehingga kalian akan punya ilmu yang lebih, walaupun bukan hanya ilmu teknis kalian. Demikian untuk kompeten, karena kompeten itu tidak hanya dilihat dari cara kerja kalian. Kompeten itu dilihat, kalau untuk saya betul-betul capaian kalian itu terlihat dari kompetensi kalian. Kalian diam begini bisa berbeda dengan orang yang, jadi kalau saya ketemu orang, tingkat kompetensinya itu nyaris bisa terbaca. Makanya kalau kalian lihat, ini si Jeng ini cantik, tapi kok lebih cantik yang ini ya? Padahal secara fisik, wah seperti itu. Kenapa? Karena isi otaknya lebih banyak yang ini, gitu. Knowledge-nya, skill-nya juga dia lebih banyak. Attitude-nya dia lebih oke. Sehingga akan terlihat lebih elegan. Sehingga fisik itu akan jadi nomor sekian. Bisa ya? Maka titipan saya, kuatkan kompetensi. Perhebat, ya. Tidak perlu krim siang krim malam. Isi otak sebanyak-banyaknya. Bisa ya? Jadi lebih. Oke, harmonis. Saling peduli, kata Pak Bambang tadi, dan menghargai perbedaan. Nah, afirmasinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Artinya tidak semua urusan orang harus kita ketahui. Tidak semua urusan orang harus kita campuri. Sehingga dengan kondisi tadi membuat kita akan lebih harmonis. Ya. Tidak semua perbedaan itu akan menjadi malah perbedaan itu perekat sebenarnya. Karena akhirnya kita saling mengisi dari perbedaan yang ada. Wah, ini contohnya dari Pak Bambang yang paling baik. Kekurangan dia, saya yang tutupi. Saya yang lengkapi. Begitu ya? Itu pasti gobalan pertamanya yang begitu ya. Pokoknya, Kak, saya tidak bisa memasak. Sudahlah, banyak rumah makan di luar. Padahal pulang kantor, Mak, makan. Begitu ya. Jadi harmonis ini mudah-mudahan teman-teman bisa selalu mengafirmasinya sehingga pada saat ketemu dengan pasien, ketemu dengan teman sejawat yang kurang berkecocokan, itu tidak menjadi hal yang memberatkan lah. Kalau dia banyak tidak cocoknya dengan kita, syukurilah bahwa dari dia kita belajar banyak. Bisa ya? Kalau kita ketemu orang dengan yang menjengkelkan, syukurilah dari dia kita mendapat pahala yang banyak. Kalau kita bertemu dengan pokoknya perbaiki mindset kita sehingga kita selalu berharmonis dengan orang lain. Selanjutnya, kode etik, panduan perilaku dan seterusnya bisa kita sesuaikan nanti ya. Karena jangan sampai waktunya habis kita belum selesai menyampaikan tugas. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini sudah disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Loyal kepada pimpinan yang sesuai dengan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, jadi tidak, kalau pimpinan yang tidak melakukan hal sesuai dengan undang-undang, ya kalau boleh teman-teman harus bisa mempertimbangkan loyalnya seperti apa, seperti itu. Dan di loyal ini berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa sehingga teman-teman bisa begitu melaksanakan segala sesuatu balik terus bahwa saya adalah pion, masih pion sekarang untuk menjaga Indonesia dari bangkep. Saya rasa di agenda 1 sudah sangat luas yang diberikan tentang bagaimana kita loyal kepada Pancasila, loyal kepada undang-undang, setia pada NKRI. Bisa ya? Jadi teman-teman, hoax di mana-mana ada sekarang. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga Indonesia, bagaimana sekarang Indonesia begitu molek ya, begitu cantik, begitu banyak dilirik oleh negara-negara lain dan mereka ingin menguasai kita. Pertanyaannya kenapa? Ya karena kita banyak sumber dayanya. Nah, untuk menguasai itu ada cara, divide et imperla. Pecah belah dan kuasai cintanya. Oh salah ya?
Divide et impera, divide et impera, pecah belah dan kuasai gitu. Jadi kita akan dipecah belah dengan banyak hal. Ya, ada apa ya? Ada narkobanya, ya, ada hoax dan sebagainya. Teroris-teroris yang disebutkan dengan teroris juga itu untuk membuat kita terpecah atas kepentingan-kepentingan pihak lain. Maka siapa yang bertugas menjaga Indonesia? Saya dan kalian yang ada di sini, dan semua bangsa, semua masyarakat Indonesia, warga, ya. Jadi kita betul-betul dalam loyal ini, misalnya teman-teman melakukan aktivitas, saya memanggil pada saat tahapan memanggil pasien untuk memasuki ruang periksa, saya melakukan atau saya mengaktualisasikan nilai loyal, di mana saya mengaktualisasikan nilai loyal dengan memegang teguh ideologi Pancasila, yaitu sila keberapa itu kalau kita tidak diskriminasi, kita tidak memilih-milih ya, tidak melihat dari sukunya dan seterusnya, demi komitmen atau demi pengabdian dan sebagainya. Jadi teman-teman, loyal itu bukan hanya kepada pimpinan, tetapi kepada Pancasila, ya, dengan nilai-nilai yang nilai-nilai dari 5 silanya, seperti itu. Nanti bisa dicontohkan karena teman-teman akan mendapatkan tugas untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ini. Kemudian adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adaptif ini teruslah diafirmasikan, teruslah kalian internalisasikan ke dalam, di mana bisa kalimatnya kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi pada saat kalian mengalami hal-hal yang berbeda, itu tidak langsung ciut, tidak langsung awalnya tidak menerima, tetapi mencoba dulu untuk menjalani, berproses, ya. Jadi kita di kehidupan selalu akan dipertemukan dengan kondisi-kondisi yang berbeda, atau diberi kesempatan untuk bertemu dengan hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang baru. Kata ibu saya, kalau kita sudah tidak menghadapi masalah lagi, berarti kita sudah di dalam kubur itu, ya. Jadi kalau ini gadis-gadis, misalnya kalau anak-anak saya, Bu, kenapa mesti begini? Bu, ada begini, artinya ada permasalahan. Iya, Nak, kita harus sabar dulu, jalani saja permasalahan itu. Tapi untuk mindset kita ada yang istilahnya kalau saya switch fokus, bisa ya, switch fokus. Jadi kalian akan sering gundah, kalian akan sering gabut. Itu anak-anak sekarang itu ya, gabut lah, apalah, preketek pokoknya, switch fokus. Jadi kita jangan dikuasai oleh keadaan, kita yang harus menguasai keadaan. Maka adaptiflah kawan, gitu. Maka adaptiflah. Berusaha selalu adaptif, berusaha selalu untuk berinovasi. Berinovasi bukan hanya di tempat kerja, berinovasi di pikiran juga itu berinovasi. Ya, dengan switch fokus kalian harus bisa berinovasi. Wah, saya ini pikirannya begini terus, gantilah. Ya, berinovasilah dari sisi pemikiran. Out of the box. Berpikir yang lebih, berpikir yang berbeda. Jangan setiap hari itu hari ini saya ini pergi tugas susah sekali jalannya. Wah, besok lagi aduh hujan, sudah jalannya becek dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi switch fokus, berinovasi dalam berpikir. Seperti apa? Kreatif. Biarlah hujan. Mungkin hujan ini menggambarkan rindu yang begitu banyak. Seperti itu. Jadi switch fokus, mindset itu diperbaiki sehingga segala hal yang ada di depan mata itu bisa kita hadapi. Ya, adaptif itu baru dari sisi kita dan perasaan kita, belum dengan pekerjaan dan segalanya. Ya, jadi kita masuk di terakhir kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Kalimatnya seperti apa? Wah, kerjasama yang sinergis, kerjasama yang sinergis, kerjasama yang sinergis. Artinya pada saat kalian melihat teman-teman tim kita, melihat rekan-rekan kita, jangan di otak langsung gini, ya
saya dengan dia lagi. Wah, seperti itu. Wah, dia lagi. Tidak seperti itu. Pas melihat orang, lihatlah, jadikan pertemuan pertama kita dengan orang adalah pertemuan suci. Wah, yang seperti apa tuh? Pertemuan suci maksud saya, kita, gimana ya, pertemuan suci itu, orang yang kita hadapi itu, kita anggap sama dengan kita. Karena kalian tahu sendiri bahwa kalian diciptakan oleh yang satu. Dan teman kita pun, yang ada di hadapan kita, juga diciptakan oleh yang sama. Maka, siapa dia, siapa saya, maka jadikanlah pertemuan itu adalah pertemuan yang suci. Sehingga kolaborasi akan terjalin dengan baik. Tidak usah berpikir bahwa tapi dia itu sifatnya begini. Itu hanya segelintir dari sifat dia yang jelek. Karena kita pun punya sifat-sifat yang jelek. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Maka silakan berkolaborasi karena tidak ada yang bisa kita laksanakan tuh dengan sendiri. Kita juga pintar karena baca buku buatan orang lain, gitu. Ya, kita juga hari ini bisa berdiri tegap karena kenyang, juga kenyang karena masakan orang lain. Tapi tidak Bu, masakan saya masak sendiri. Emangnya tanam padi sendiri. Ya, jadi silahkan teruslah merasa bahwa kita tidak hanya hidup sendiri, kita harus bisa berkolaborasi, begitupun dengan aktivitas di tupoksi kita. Demikian teman-teman, sama dengan contoh berikut, di sini sudah disatukan dari yang terpisah tadi kode perilakunya, ya panduan perilakunya, berorientasi pelayanan di sini ada 3, akuntabel ada 3, kompeten ada 3, harmonis dan seterusnya. Ya, nah demikian ini nanti akan kalian kaitkan pada saat kalian mengaktualisasikan nilai-nilai ini, nilai loyal, adaptif, kolaboratif, DLL. Oke, sampai di sini. Sebelum kita bercerita-cerita lagi, saya ingin bertanya dulu. Apakah teman-teman punya pertanyaan? Itu pertanyaan saya. Apakah kalian punya pertanyaan? Atau seperti apa? Sila, ayo jeng, Oci. Silakan. Oh. Ya, Assalamualaikum Ibu. Izin bertanya. Saya ada kendala pada saat langsung pengaktualisasian saja di tempat kerja mengenai core values ASN. Jadi masalah bagaimana cara kita untuk bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif serta menyesuaikan diri dengan tempat kerja kita yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Ibu. Oke, adaptif ya. Kayaknya ilmunya tadi sudah sepersekian tersampaikan. Jadi adaptif itu kalau untuk saya apalagi di tempat kerja yang baru ya, tidak, kalau biasanya ada orang prinsipnya begini, iya masalahnya saya sudah lama di situ. Alhamdulillah saya sudah lama di situ. Ya saya baru di situ. Tidak ada perbedaan baru dan lama. Yang ada itu perbedaan hanya ada di mindset kita. Kita yang memposisikan diri kita menjadi lama dan baru. Bu, tapi kan secara kenyataan memang kita baru. Nah, memang seperti itu ya, kita baru. Tapi mindset itu bisa kita atur. Jangan apa ya istilahnya, yang membuat kita teraniaya sebenarnya karena diri kita yang memberikan kesempatan diri kita teraniaya. Di tempat baru kita akan bertemu dengan senior, ya, yang mungkin senyumnya sedikit, sedikit ya. Nah, kenapa sedikit? Karena dia belum mengenal kita dengan baik. Dia belum mengenal kita dengan baik. Atau kita belum mengenal dia dengan baik. Sampai pada waktunya, senior-senior yang senyumnya sedikit, itu juga nanti senyumnya akan bertambah, akan cantik juga jadinya. Akan lebar juga senyumnya. Kenapa? Karena kita sudah mulai adaptif di situ. Nah, yang kita siapkan adalah mental. Mental kita, mindset kita. Pada saat kita senyum, tidak disenyumin balik, ini belum pekerjaan ya, ini baru mental kondisi kita untuk menghadapi pekerjaan. Karena kalau kita saja sudah ciut sejak awal, hancurlah semua pekerjaan. Nah, pada saat awal kita senyum saja misalnya, ini hanya contoh kecil. Kita tidak disenyumin balik. Tetap aja senyum dengan lebih cantik. Kenapa? Berpikirlah bahwa mungkin dia tidak lihat senyum kita. Enggak mungkin, dia kan menatap ke kita. Mungkin matanya sedang kabur-kabur. Satu. Dan kita tidak usah tersinggung, kita tidak disenyumin. Santai mau koje. Dunia ji, ya.
Yang penting kita senyum. Kan sudah dikasih tahu senyum itu sebagian dari ibadah. Senyum aja terus. Lihat cuci tangan, tempat cuci tangan, senyum gitu ya. Biar tambah ibadahnya gitu. Jadi itu baru salah satu bagaimana kita memotivasi diri kita untuk selalu bahagia. Kata kuncinya bahagia. Bahagia itu jangan tunggu orang yang kasih ke kita. Jangan tunggu teman yang akan memeluk kita untuk menjadikan kita bahagia. Tapi kita yang menjadikan diri kita bahagia. Peluklah teman, sayangi teman, bahagia selalu-selalu. Aduh, hari ini tidak ada beras, alhamdulillah. Bahagia kan? Nanti setelah bahagia itu, baru minta ke kakak, adik, sepupu, pinjam beras dan seperti itu. Ya, pokoknya hidup itu bahagia teruslah. Yakin ada Tuhan, ada Allah bersama kita. Santailah. Kalau saya bilang ke anak kita dipilih, kita dikasih ujian karena kita dianggap mampu. Ya, apapun ujiannya, kalian kesandung, kesenggol meja, langsung bilang, berarti saya yang mampu tersenggol meja ini. Kalau orang lain mungkin langsung terlempar koprol-koprol ya. Kalau kita mungkin hanya sakit di siku atau di mana. Nah, selanjutnya bagaimana dengan bentuk pekerjaan? Pekerjaan itu kalian sudah tahu secara teknis ya, secara aplikatifnya, skillnya kalian sudah tahu. Tapi titipan, silahkan lebih pelajari lagi, lebih dalami. Jangan hanya misalnya begini. Saya dari kampus sudah dapat ilmunya tentang ini. Tapi di tempat bekerja kita ada yang namanya aturan, peraturan, ada SOP, ya, ada undang-undang yang melingkupi itu. Maka teman-teman harus bisa membaca itu. Sehingga kalian betul-betul bukan hanya secara skillnya, tapi knowledge-nya kalian juga full. Sehingga pada saat orang bilang ini salah, kalian bisa menjawab dengan benar. Bukan, tidak, benar ini, saya sudah betul. Itu jawaban yang kurang tepat. Saya sudah betul. Betul, tapi harus sesuai dengan SOP. Betul, harus sesuai dengan aturan. Maka lebih bagus kalau kalian punya dasar aturan yang kalian pegang. Seperti itu. Misalnya, apalah dari semua tupoksi yang kalian punya, itu pasti kementerian sudah mengeluarkan SOP-nya, aturan-aturannya. Baca aja sedikit. Kalau kalian lupa aturannya, tinggal begini, saya pernah baca itu pokoknya, tunggu. Gampang, tinggal googling. Sekarang tidak perlu cari buku, ya, tinggal browsing saja. Demikian. Kalau untuk saya, semua mau di pekerjaannya, mau semua itu awalnya dari mental kita dulu. Karena mental kita yang mendasari semuanya. Kalaupun tempat kerja itu kondusif ya, sudah dari sisi teman kerjanya baik, pekerjaannya sudah baik. Tapi kalau mental kita kerupuk, tapi kalau kerupuk yang belum digoreng keras juga ya. Ya kerupuk yang sudah digoreng, mental kita kerupuk yang sudah digoreng, maka ya cepat melempem juga seperti itu. Jadi ketangguhan. Maka pada saat kalian belajar agenda 1, ada yang namanya yang nilai-nilai atau saya lupa di agenda 1 itu ada kecerdasan emosi, ada ya, selain nilai-nilai bela negara, ada yang namanya yang kalau disebutkan di breakdown ada kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual yang harus kalian miliki. Kemudian ada adversity quotient. Apa tuh? Ketahanan malangan. Bermental bojo, bermental baja. Kemudian ada yang namanya kekuatan spiritualitas dan sebagainya. Ada sekian, kekuatan fisik juga ada. Nah, jadi ya seperti tadi. Kenapa di agenda 1 kalian diajarkan baris berbaris, kesehatan jasmani, rohani, ya itu tadi. Kalian harus punya mental yang kuat, juga fisik yang sehat. Gitu, ya, untuk menyesuaikan untuk awalnya. Setelah itu ya tadi belajar. Teruslah menjadi pembelajar dengan nilai kompeten. Saya kaitkan dengan nilai langsung ya. Demikian Jeng, Oci. Kalau ada pertanyaan lainnya, silahkan. Terima kasih Bu. Ya. Ada. Ya, ini Uti. Pokoknya. Baiklah, silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Mau bertanya tentang ada keterkaitannya dengan tentang masalah adaptif, Ibu. Kita kan seperti tadi yang dikatakan Ibu Rosiana, kita baru di dunia kerja kan kita baru berapa bulan. Kalau kita ingin berinovasi, melakukan perubahan,
Tapi ada rasa takut bagaimana nanti kata mereka bahwa ih masih baru sudah bikin begini, sudah bikin Bikin begini. diri. Ada rasa khawatir kayak bagaimana ya di dunia kerja. Jadinya kita kayak bahan cerita gitu Bu. Bagaimana mengatasi ini Ibu? Bagaimana mengatasi diri kita sendiri ingin melakukan perubahan tapi tidak menjadi bahan cerita begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Itu tidak usah diatasi, teman. Dilaksanakan aja terus, ya. Karena artis itu selalu menjadi bahan bicara. Artis itu ada di mana-mana. Infonya itu di mana-mana. Ada info yang benar, ada yang infonya yang tidak benar. Santai saja. Terus berkarya, asal tadi niatnya. Saya mau berorientasi pelayanan, maka saya berinovasi. Berinovasi, niat saya membuat yang terbaik, memberi yang terbaik. Kenapa? Saya mau mengejar cinta Allah. Saya mau Allah kagum ke saya. Bahwa satu hambaku ini membuat yang terbaik. Karena kalian sejatinya adalah orang-orang terpilih dari ribuan orang yang menangis berdoa untuk bisa ada di sini. Dari ribuan orang yang gagal, yang selalu berharap akan memberi yang terbaik untuk Indonesia. Tapi kalian salah satu yang bisa. Kalau kalian lihat gambar saya di belakang, itulah gambar semesta. Di semesta ini miliaran bintang yang ada. Yang kalau kalian masih ingat pembelajaran masih kita kecil, SD, SMP, SMA, ada yang namanya planet. Bagaimana perbedaan kita dengan perbedaan bumi dengan matahari dan seterusnya. Mudah-mudahan kita punya waktu yang sempat, waktu yang bisa saya bisa memaparkan itu ke kalian. Tapi saya rasa kalian bisa tahu bagaimana luasnya semesta, bagaimana miliaran, bagaimana bumi dan sebagainya yang luasnya yang tidak tergambarkan lagi, yang kita tidak mampu melihatnya, kita tidak mampu mengukurnya. Dan satu, kita ada di situ. Uti ada di situ, Dewi ada di situ, Oci ada di situ, Bambang ada di situ, Ibu Novi ada di situ. Semua kita ada di situ. Untuk apa Tuhan menghadirkan kita di hal yang besar yang ada di semesta ini, di bumi ini? Untuk apa? Pasti ada peran yang harus kita laksanakan. Nah tadi, lakukan saja. Abaikan bicara orang yang tidak berkesesuaian. Terima bahasa-bahasa orang yang baik untuk kita. Tapi semua ada SOP-nya. Misal, Bu, saya ingin sekali memindahkan, sebenarnya tong sampah ini tidak harus di sini, harusnya di sana. Cuman takut saya pindahkan, Bu, nanti dibilang, anak baru pindah-pindahkan tong sampah. Gitu ya. Kayak di film-film begitu, kayak di sinetron. Itu terlalu banyak nonton sinetron namanya itu. Atau nonton KKN, apa itu? Film ya. Nah jadi, biasa saja, kita dalam melaksanakan perubahan, sampaikan apa sasaran dan tujuan kita. Jadi jangan kucluk-kucluk, pas senior kita mau buang sampah, tong sampahnya diangkat langsung pindah. Memang kalian pasti dipukul pakai batang sapu itu, bukan cuma diomelin ya, bukan cuma diceritakan. Caranya disampaikan, Kak, Tabe, mohon maaf boleh saya kan sepertinya di sana ada ruang sedikit, boleh saya pindah ini ke sana Kak, karena di sini kena senggol kalau Kakak berjalan. Kalau kita sudah menyampaikan begitu dan dia tidak terima, sabar saja dulu. Kita sudah menyampaikan tujuan kita. Kita sudah menyampaikan apa permasalahannya, kenapa kita akan pindahkan ke sana. Makanya kalian diajak analisis isu kontemporer, lihat masalahnya, gitu ya. Analisis dulu masalahnya, identifikasi masalahnya, cari dengan fishbone, tapi tidak juga memindahkan tong sampah pakai fishbone segala ya. Nah, jadi yang penting masalahnya ini, Kak, solusinya ini. Tabe, boleh kita coba, Kak. Coba, itu pindah. Nanti dia, kayaknya tidak terlalu bagus. Oh iya, Tabe, Kak, saya pindahkan ulang. Pindah aja lagi. Tapi kalau orang otaknya lurus, pasti dia akan melihat mana yang bagus, mana yang tidak. Mungkin setelah itu dia akan bilang, Uti, pindah ulang juga ke sana. Kayaknya betul, bagus di situ. Nah, berinovasi itu memang butuh yang namanya adaptif. Kita harus bisa adaptif dulu. Kita akan dicemooh. Orang membuat satu penemuan itu tidak sekaligus. Ya, Thomas Alva Edison berapa kali itu? 1000 kali pecah balonnya, rusak, diulang-ulang 1000 kali. Emangnya kayak kita goreng pisang sekali goreng langsung jadi? Tidak. Orang itu membuat perubahan, membuat inovasi itu berulang-ulang-ulang. Berulang-ulang-ulang. Sama dengan kita mau
mau menjadi lebih baik. Berulang. Jangan cuma hari ini saya mau senyum. Pokoknya saya hari ini senyum 2 kali. Senyum 2 kali. Tidak berhasil. Besok sudah tidak diulang. Jangan. Ulanglah terus sampai akhir hayat. Itu namanya dilakukan ya, bukan diulang. Jadi begitu ya. Lihat, sampaikan masalahnya kenapa, solusinya kalau dipindah di sana kenapa. Maka semua akan insya Allah berjalan dengan baik. Nah, yang membuat selalu kita tidak connect dengan orang atau kita tidak bisa berkolaborasi dengan orang, apalagi kita ya, Bu, kita baru. Nah, karena apa? Kita tidak berkomunikasi. Tiba-tiba kita lewat, pindahin tong sampah, ya marahlah orang. Tapi kalau kita menyampaikan dulu, tabe dulu, atau dari cara komunikasinya, Kak, saya mau pindah ini ke sana. Ya jelas lah orang, apa katamu? Gitu ya. Itu di film-film. Ya kalau kita sudah, maaf Kak, tabe, boleh saya pindah ini ke sana Kak? Nanti kalau tidak pas, kasih pulang. Nanti saya kasih pulang ulang. Oh iya, coba saja. Wah, nanti kalian coba. Itu baru tong sampah. Nanti yang lain-lain kan kalian ingin, Bu, saya mau membuat catatan, Bu, saya mau membuat ini, saya mau menggantung ini, silahkan. Tapi harus bukan tiba-tiba kucur-kucur kalian bikin komunikasi. Ya? Oke, Uti. Sebelum tambahan kita curhat-curhat, saya ceritakan dulu tentang tugas kita. Boleh ya? Supaya pas kita dihempaskan dari ruangan ini, tugas sudah kalian pahami. Oke, kalau kalian buka Kolabjar, hari ini kalian punya satu tugas. Yaitu, tugas pertama, mudah-mudahan sambil buka Kolabjar ya, menemukan dan mendeskripsikan nilai dan panduan perilaku dari semua modul berakhlak. Wah, banyak dong tugasnya. 7 modul, kalian rangkum. Tapi tahu tidak niat saya menyampaikan rangkuman ini, mengajak kalian membuat rangkuman ini? Tujuannya adalah supaya kalian tidak hanya mengenal lewat bahwa oh ini berakhlak, tidak. Kalian tahu betul-betul. Jadi intinya saya ingin kalian mencintai berakhlak ini dengan bagaimana bisa mencintai dengan mengenali. Bagaimana dengan mengenali? Ya membaca tadi, melihat lebih jauh. Oh siapa ya berakhlak ini? Seperti itu. Ya siapa ya si ini? Kayaknya dia baik hati dan penolong. Carilah dia lahir di mana. Wah dia ini orang mana ya? Wah dia seperti itu. Seperti itulah kalian mencari tahu berakhlak itu. Boleh kalian bikin mind mapping, boleh kalian merangkum-rangkum saja. Intinya saya tidak menyusahkan kalian niatnya, tapi niatnya membuat kalian lebih kenal dengan berakhlak dan mengetahui seperti apa berakhlak itu. Boleh ya? Kemudian hari kedua, tugasnya menggali dan mendeskripsikan nilai berakhlak dengan lengkap panduan perilakunya yang teraktualisasikan pada tupoksi. Caranya, kalian buka-buka tupoksi kalian. Lihat-lihat, di tupoksi ini kayaknya ada nilai berakhlak yang mestinya teraktualisasi. Kayaknya nilai berakhlak ini juga teraktualisasi biasanya di tugas yang ini. Gitu ya. Jadi kalian tulis tugasnya, kemudian di sampingnya boleh masukkan nilai-nilai berakhlaknya. Apa aja ya yang biasanya teraktualisasi di pekerjaan yang ini. Seperti itu. Kalian rancang-rancang sendiri aja. Tapi ini tugas berkelompok. Kenapa saya kasih berkelompok? Supaya kalian bisa saling sharing. Tapi jangan pukul-pukulan ya di situ ya. Pokoknya ya kalau dia tidak sependapat, sabar. Oh ya, mungkin kita dibicarakan lah, dikomunikasikan. Jadi kelompoknya juga sudah dibagi. Dan tugasnya yang kedua, di hari kedua, learning journal. Silahkan kalian simpulkan saja dari pembicaraan hari ini apa. Ya, seperti apa. Kayaknya hari ini saya mendapat banyak hal. Ini silahkan lah. Yang penting bentuknya learning journal. Saya yakin di agenda 1 teman-teman sudah dikenalkan seperti apa learning journal. Dan kalau boleh di hari ke-6 ya, hari ke-6 kayaknya ini di hari berikutnya kalian punya tugas mengidentifikasi kegiatan. Pertanyaannya dulu, kalian punya sudah dapat tugas dari agenda 1 untuk mencari kegiatan dan tahapan atau solusi dari permasalahan di tupoksi? Oke. Ya, sudah Ibu. Kalian sudah dapat sampai di kegiatan dan tahapan atau masih di gagasan-gagasan besarnya? Dari isu, menentukan isu sampai ke rekomendasi penyelesaian isu. Oke, penyelesaian isu sudah bentuk kegiatan atau belum? Masih dalam bentuk rekomendasi. Oke. Nah, tugas kalian, saya lanjut dulu ya. Tugas ini, kalian usahakan rekomendasi itu dalam bentuk apa dia?
jadikan dia bentuknya kegiatan. Contoh, meningkatkan, coba contoh misalnya Pak Bambang. Pak Bambang apa nih ininya? Sebelum itu ya, itu nanti terakhir. Tugas berikutnya ada panutan, ya. Kalian ambil siapa yang menjadi panutan kalian? Orang tua boleh, artis boleh, pahlawan boleh, teman sejawat boleh, silahkan. Kemudian ambil nilai-nilai yang ada di dirinya, nilai-nilai berakhlak yang ada di dirinya, ya. Kemudian apa harapannya? Apa harapan kalian terhadap nilai-nilai tersebut? Boleh terhadap diri kalian, ya. Itu tugasnya, full selesai. Sekarang saya mau kasih pemahaman tugas untuk yang kalian sebutkan tadi, bahwa kalian sudah ditugaskan mencari sampai fishbone-nya, kemudian rekomendasinya. Saya mau tanya, rekomendasi Pak Bambang apa tuh? Meningkatkan, gitu ya? Atau apa? Izin Ibu, jadi sesuai dengan isu saya kemarin, yaitu belum diterapkannya penyampaian informasi kesehatan berbasis digital. Jadi rekomendasi saya berdasarkan dengan masalah yang ada, melaksanakan penyampaian informasi kesehatan berbasis digital di wilayah kerja Puskesmas Tinangkum Utara. Siap. Jadi melaksanakan ini, kalian bikinkan kegiatan-kegiatannya ya dengan tahapannya. Jadi melaksanakan penyampaian informasi dengan digitalisasi. Jadi misalnya Pak Bambang bikin kegiatan melaksanakan membuat informasinya ya, membuat aplikasi misal membuat aplikasi. Kegiatan 2 melakukan sosialisasi misal. Nah, pada saat melakukan sosialisasi ada tahapannya, tahap 1 apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa. Buat itunya ya. Nah, kalau sudah kalian buat itunya, usahakan tahapannya itu aktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Jadi tidak usah dulu sampai 4 atau berapa, buat saja dulu 1 kegiatan atau 2 kegiatan lengkap dengan tahapannya, kemudian langsung kalian aktualisasikan nilai berakhlak. Caranya kegiatan, kemudian tahapan, kalian bikin kolom 7 ke samping. Berakhlak. Bisa ya? Jadi nanti di tahapan 1 bernya ada tidak? Akhlaknya ada tidak? Ya, jadi orientasi pelayanan ada tidak? Akuntabilitas ada tidak? Kompetensi ada tidak? Seperti itu. Nah, coba kalian kalimatkan. Silahkan kalian kalimatkan. Teraktualisasi nilai ini seperti itu. Bisa ya? Kita coba dari 1 kegiatan saja supaya kalian tidak repot. Atau sebenarnya kalau kalian mampu, buatlah lebih kegiatannya. Karena sebenarnya begini, kegiatannya itu minimal 3, 4 sudah paling oke. Jadi saya sangat berharap sebenarnya kalian sudah punya kegiatan dan punya tahapannya, sehingga di saat ini kalian sudah mulai mengkait-kaitkannya dengan nilai berakhlak. Gitu. Jadi kalau yang mampu bikin 4 silahkan. Kalau mampu bikin 3, 2, 1 pun silahkan. Yang penting kita punya contoh untuk nanti pertemuan berikut. Ya, tugasnya dikumpul sesuai dengan yang sudah disampaikan di Kolabjar. Demikian teman-teman. Saya ini tinggal berapa menit lagi ya? Tapi Bu, masih ada 8 menit. Waduh, saya sudah balap-balap tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berarti kita harus sudah bisa tenang-tenang sekarang. Saya contohkan dulu untuk kegiatan ya. Saya mau tanya dulu teman-teman. Ada yang siapa nih ya? Kalau Ibu Oci, apa ininya? Apa rekomendasinya? Rekomendasinya kemarin itu yang pertama itu sosialisasi edukasi kepada masyarakat, kemudian koordinasi lintas sektor. Gitu. Siap. Jadi misalnya sosialisasi, berarti ini anggap ini gambaran saja ya, misalnya sosialisasi. Berarti tahap 1 menyiapkan bahan sosialisasi. Ya, anggaplah nanti kan Ibu Oci bikin sendiri. Menyiapkan bahan sosialisasi, kemudian menentukan jadwal sosialisasi. Anggaplah menentukan jadwal sosialisasi tahap 1, tahap 2 membuat bahan sosialisasi, 3 melakukan sosialisasi. Itu tahapannya dari kegiatan sosialisasi. Maka yang teman-teman lakukan pada saat menentukan jadwal sosialisasi, terkait tidak atau teraktualisasikan tidak nilai berorientasi pelayanan.
Nah, itu dia. Jadi pada saat melakukan sosialisasi, saya mengaktualisasikan ya, menentukan jadwal sosialisasi, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Ya, di mana dengan ya begini. Pada saat menentukan jadwal sosialisasi, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu dengan melakukan perbaikan tiada henti demi meningkatkan kualitas misalnya kualitas pelayanan. Kalau tambahan penjelasannya misalnya agar atau perbaikan tiada henti itu agar menemukan jadwal yang berkesesuaian antara tugas pokok dengan jadwal di mana masyarakat bisa hadir lebih banyak misalnya. Nah, kemudian penentuan jadwal, tahapan penentuan jadwal juga teraktualisasi nilai akuntabel, di mana misalnya kalau bisa kena akuntabel masukkan ya, kalau tidak bisa kena akuntabel, tidak teraktualisasi nilai akuntabel, maka tidak usah masukkan. Tapi kalau umpamanya bisa masuk, silahkan. Kemudian nilai menentukan jadwal pelayanan, menentukan jadwal sosialisasi, saya juga mengaktualisasikan nilai kompeten, di mana dengan kode perilaku, yaitu melaksanakan dengan tugas terbaik agar sukses dalam pelaksanaan sosialisasinya kelak. Jadi kata kuncinya sukses, kemudian kode perilakunya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik tadi ya. Kemudian dalam menentukan jadwal sosialisasi, saya mengaktualisasikan nilai harmonis, di mana panduan perilaku yang saya terapkan adalah menghargai, kalau menentukan jadwal itu ya boleh menghargai setiap orang atau latar belakangnya. Karena misalnya begini ya, pada saat kita menentukan jadwal mungkin tidak di hari Minggu atau tidak di hari Jumat misal, atau tidak di waktu-waktu beribadah gitu ya misalnya. Nah, kemudian loyal. Dalam menentukan jadwal itu saya mengaktualisasikan nilai loyal, yaitu dengan memegang teguh ideologi Pancasila, sila kesekian yang tadi, misalnya tidak berkaitan dengan peribadatan atau apapun, ya silakan. Kemudian teraktualisasi juga adaptif pada saat menentukan jadwal, yaitu saya berinovasi, ya, berinovasi atau menyesuaikan diri pada perubahan. Nanti kalian yang yang coba kaitkan ya aktualisasinya, gitu juga kolaboratif. Bagaimana kolaboratif ini teraktualisasi pada saat menentukan jadwal sosialisasi, ya, di mana panduan perilakunya yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, sehingga jadwal yang ditentukan itu harus berkesesuaian dengan waktu dan kesempatan dari pihak-pihak terkait lainnya. Misal begitu, ya. Jadi teman-teman, kalian yang akan coba mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada dengan aktivitas di tupoksi kalian. Bisa ya? Itu untuk tugas yang tadi. Seperti itu. Jadi kalau Bu, saya ininya masih meningkatkan bla bla bla. Silahkan buat seperti Ibu Oci punya. Saya mau membuat sosialisasi, saya juga mau membuat apa tadi, gitu ya. Nah, apa yang kalian mau buat itu dibuatkan tahapannya. Pasti ada tahapan dalam kegiatan tersebut. Nah, tahapan itu yang kalian aktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Jadi bikin kolom-kolomnya seperti itu, sehingga kelihatan dalam satu tahapan ada berapa nilai yang masuk. Apakah semua, apakah cuma 2, apakah cuma 3. Jangan dipaksakan kalau tidak bisa, tapi jangan juga kalian tidak berpikir tajam, sehingga yang mestinya bisa, tidak kalian aktualisasikan. Tapi santai saja, karena nilai-nilai ini masih dalam rancangan. Nanti kalau kalian sudah pelaksanaan, ya, kalian akan merasakan sensasi bahwa, aduh Bu, ternyata nilai yang saya tidak masukkan ini juga masuk, gitu.
Tapi pada saat sudah pelaksanaan, biasanya begitu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Semakin ruwet atau semakin silakan. Nah juga kalau saya lihat teman-teman dalam menentukan mengidentifikasi isu, kemudian menentukan isu yang berkualitasnya dengan APKL, ya. Kalian kemudian menentukan prioritasnya kan dengan USG. Kemudian kalian mencari penyebab masalahnya, itu bisa pakai fishbone dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya kalian jangan terlalu luas dan juga harus di kewenangan kalian, ya, penentuan masalahnya, sehingga kalian akan mengerjakan sesuai dengan tupoksi kalian. Makanya bisa dapat apa yang akan kalian kerjakan. Kalau memang kalian menyelesaikan sesuai permasalahan, tapi santai saja, nanti ketemu sama coach. Begitu. Sudah mau dikode kita, Bu? Siap. Atau seperti apa nih? Tinggal berapa menit nih? Tinggal 1 lagi. Hah? 1 menit? Sudah jam 8:59. Oh tuh menyedihkan. Oke Nggak deh. apa-apa, saya tambahin 5 menit deh kalau mau. Jangan, kasihan teman-teman di main room. Oke teman-teman semua, saya tadi sudah ada nomor telepon ya. Kalau ada yang mau bertanya-bertanya silahkan. Saya minta maaf, sepenuh maaf dari kalian atas segala kekurangan ya. Kekurangan, kesalahan, ketidakmampuan saya dalam mentransfer ilmu. Dan mudah-mudahan dari yang sedikit saya bagi, bisa kalian termotivasi untuk terus mengembangkan, untuk terus menjadikan ilmu itu membumi, terus membuat ilmu itu terserap ke dalam dan insya Allah bermanfaat. Ya, dan terima kasih banyak sudah mau berkolaborasi dengan cantik dan ganteng. Oh, saya cuma mau bilang cantik, kasihan juga yang ganteng, begitu ya. Padahal maksud saya kolaborasinya cantik sekali hari ini. Seperti itu. Maaf Pak Bambang harus mengikuti jadi cantik juga. Jadi saya sangat bahagia bersama teman-teman. Mudah-mudahan kebahagiaan saya juga terpancar ke teman-teman bahwa teman-teman juga bisa bahagia bersama di room ini dan memotivasi kita untuk rindu bertemu di hari kesekian untuk menyampaikan tugas-tugas, melihat kira-kira mana yang kurang tepat dan lebih tepatnya. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini. Terima kasih Bu Senpai Nova. Ini senpai saya ini. Wah, suhu ini. Saya kalau dekat-dekat Bu Nova agak gemetar-gemetar gitu. Ini pengampu materi merangkap ustazah. Masya Allah. Gubrak. Saya terima kasih ya. Mudah-mudahan tadi titipannya internalisasi semuanya. Saya ingin menginternalisasi lebih dalam, tapi waktu kita sedikit. Saya ingin mengenalkan yang kalian sudah kenal. Saya ingin mereview bagaimana semesta itu keberadaannya. Bagaimana, ya kalian lihatlah bagaimana nanti browsing-browsing. Dan kalian tempatkanlah diri kalian ada satu di dalamnya. Saya ada satu di antara titik-titik di semesta itu. Masya Allah. Berarti saya harus paham. Saya berarti punya peran yang diberikan, yang dititipkan. Maka laksanakan peran itu. Kalau kayak saya, peran sebagai ibu, peran sebagai istri, peran sebagai fasilitator, peran sebagai anggota masyarakat, maka lakukan yang terbaik. Dan insya Allah akan mendapat cinta yang terbaik, dan cinta itu yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova. Ya, Senpai. Kita aplaus dulu. Wah, terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih Bu Dewi sayang, andalan. Terima kasih. Pola belajarnya tuh benar-benar pakem ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Terima kasih atas skenario pembelajarannya pada pagi hari ini. Semoga menjadi amal jariah buat Ibu Dewi dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dan pengaplikasiannya di dinas masing-masing ya. Baik, dan teman-teman insya Allah kita akan ketemu dengan Ibu Dewi lagi Selasa sesuai dengan jadwal pada pukul 13.00 hingga pukul 15.15. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keafiatan hingga kita bisa bertemu kembali pada hari Selasa ya teman-teman. Baiklah, kita akhiri giat kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam kita menuju room utama ya semua. Waalaikumsalam. Baik. Dah. Sampai jumpa ya. Kalau ada kendala telepon ya. WA. Oke.
Tong ini kembali ke room besar. Kembali ke room Iyalah, besar. kita kembali ke ruang besar. Jangan stres tuh orang. Sehat-sehat semua ya. Ya Bu, terima kasih. Iya. Ya, makasih Bu. Aduh, tidak usah tegang-tegang. Ih, yang lain sudah dihempaskan ke room besar ya? Iya Bu. Alihkan diri sendiri Bu. Oh begitu. Alihkan diri sendiri Bu. Ah, gaje, baje. Berarti, oh begitu ya. Oh iya, berarti kita harus klik live room ini dong. Oke deh semua. Ayo kita klik bersama. 1, 2, 3. Ting. Oke. Ayo teman-teman, silakan. Bambang sudah saya stop record ya. Siap Ibu. Dari itu.